Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Fenomenologi Edmund Husserl dan Fenomena Kesepian pada Mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi Edmund Husserl dan fenomena kesepian pada mahasiswa. Kesepian kini menjadi salah satu masalah psikologis yang banyak dialami oleh mahasiswa. Nah, utamanya itu setelah terjadi perubahan pola akibat dari digitalisasi dan juga pandemi yang telah terjadi. Nah, banyak mahasiswa itu merasa terputus dari lingkungan sosialnya, meskipun masih dikelilingi oleh banyak orang. Nah, sehingga itu kita sulit memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh mahasiswa. Dalam situasi ini, fenomenologi Edmund Husserl itu menjadi salah satu pendekatan yang relevan karena di mana dia itu berusaha memahami kesepian dari pengalaman batinia mahasiswa itu sendiri. Nah, bukan dari asumsi luar. Pendekatan ini membantu melihat kesepian sebagai fenomena kesadaran yang memiliki makna mendalam dan perlu dipahami secara reflektif. Sehingga itu dapat menimbulkan pertanyaan di dalam benak kita semua, yaitu ketika seorang mahasiswa itu berkata, "Saya sedang merasa kesepian." Nah, sebenarnya apa sih yang sebenarnya dialami di kesadarannya mahasiswa itu? Nah, selanjutnya siapa sih Edmund Husserl? Edmund Husserl adalah tokoh fenomenologi modern. Nah, pernyataan ini merujuk pada Edmund Husserl yang dianggap sebagai bapak fenomenologi modern. Dia mengembangkan pendekatan baru dalam filsafat yang berfokus pada pengalaman sadar manusia. Husserl ini menolak pendekatan filsafat tradisional yang terlalu banyak menggunakan spekulasi, dan ia membangun pengetahuan yang benar-benar berasal dari pengalaman langsung manusia terhadap dunia. Nah, yang kedua, Edmund Husserl itu berpendapat bahwa kesadaran adalah pusat dari segala pengetahuan. Artinya, sesuatu yang dianggap benar dapat dipahami apabila ia muncul dalam kesadaran manusia, seperti pengalaman nyata. Selanjutnya ada moto dari Edmund Husserl. Jadi moto ini adalah inti dari fenomenologi, yaitu kembali kepada fenomenanya. Maksudnya, ketika kita ingin memahami suatu objek atau peristiwa, kita tidak boleh langsung percaya pada interpretasi orang lain, teori lama, ataupun kebiasaan berpikir. Sebaliknya, kita itu harus kembali pada fenomenanya secara langsung, yaitu bagaimana sesuatu itu tampak dalam pengalaman kita. Dengan kata lain, fenomenologi mengajak kita untuk menilai hal berdasarkan penampakan aslinya dalam pengalaman sadar, bukan berdasarkan pada prasangka. Nah, selanjutnya, Edmund Husserl itu menolak asumsi tanpa pengalaman langsung. Jadi menurutnya, fenomenologi menolak segala bentuk asumsi, dugaan, atau keyakinan yang tidak didasarkan pada pengalaman nyata. Edmund Husserl itu menekankan pentingnya apos, yaitu menunda semua penilaian atau keyakinan yang tidak berasal dari pengalaman langsung. Dengan cara ini, seseorang dapat memahami suatu fenomena secara murni dan apa adanya. Jadi ada penjelasan teori inti. Jadi menurutnya Husserl, fenomenologi adalah upaya untuk memahami fenomena sebagaimana tampak di dalam kesadaran. Nah, tanpa prasangka atau asumsi dari luar. Nah, ini diwujudkan melalui metode apos, yakni menumbuhkan penilaian dan reduksi fenomenologis, yaitu menggali esensi pengalaman. Nah, esensi pemikiran Husserl adalah bahwa kesadaran itu selalu bersifat intensional, selalu tertuju pada sesuatu. Nah, artinya kesepian bukan hanya perasaan sedih, tetapi arah kesadaran pada ketiadaan relasi yang bermakna.
Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Usulun Hasanah dengan NIM 250701501116. Nah, saya akan menjelaskan konsep kunci dari Edmond Husserl, kemudian relevansi terhadap mahasiswa zaman sekarang. Nah, jadi teman-teman, pada slide ini kita akan membahas 4 konsep utama dari fenomenologi Husserl yang sangat relevan untuk dikaitkan dengan pengalaman kesepian yang kerap dialami oleh mahasiswa. Jadi konsep pertama ada intensionalitas. Jadi intensionalitas berarti kesadaran itu selalu tertuju pada sesuatu atau kesadaran tidak pernah kosong. Yang artinya ketika seorang mahasiswa merasa kesepian, sebenarnya ia sedang mengarahkan kesadarannya pada ketidakhadiran seseorang yang bermakna. Jadi kesepian tidak hanya sekedar tidak punya teman, tapi kesadaran yang fokus pada rasa kurangnya kedekatan emosional. Nah, misalnya seorang mahasiswa merasa kesepian, padahal di kelas tersebut penuh dengan orang. Jadi fokus kesadarannya tertuju pada kekosongan relasional tersebut. Nah, konsep kedua adalah epose. Jadi epose adalah kemampuan untuk menunda penilaian. Fenomenologi meminta kita untuk menyingkirkan semua asumsi, seperti kamu kesepian mungkin karena cuma kurang main, atau kamu introvert jadi wajar kalau kamu kesepian. Nah, dalam epoche kita tidak menghakimi tapi bertanya apa makna kesepian bagi mahasiswa itu sendiri. Dengan cara ini kita lebih menghargai pengalaman subjektif, bukan menilainya dari standar luar. Nah, konsep ketiga adalah reduksi eidetis. Jika epoche adalah membersihkan penilaian, maka reduksi eidetis adalah menggali esensi pengalaman. Dalam konteks mahasiswa, esensi kesepian biasanya muncul sebagai yang pertama, merasa tidak terhubung, yang kedua, merasa tidak terlihat, yang ketiga, merasa tidak punya tempat, dan yang terakhir, merasa tidak dipahami. Jadi esensi kesepian itu bukan soal jumlah orang, tapi soal kualitas makna yang hilang dalam relasi. Nah, konsep yang terakhir adalah Lebenswelt atau dunia kehidupan. Lebenswelt adalah dunia sehari-hari yang membentuk cara kita memaknai sesuatu. Bagi mahasiswa, dunia kehidupan ini mencakup yang pertama dunia akademik, kedua dunia sosial pertemanan, yang ketiga dunia digital seperti Instagram dan TikTok, dan yang keempat adalah dunia batin atau self-talk, kekhawatiran, harapan, dan kecemasan. Nah, ketika berbagai dunia ini bentrok, misalnya dunia sosial tampak ramai tetapi dunia batin terasa kosong, maka kesepian muncul sebagai gangguan pada makna diri. Keempat konsep yang saya jelaskan tadi, jika dipahami bersama, membantu kita melihat kesepian bukan sebagai hal sepele, tetapi sebagai pengalaman kesadaran yang kompleks dan penuh dengan makna. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas mengapa fenomenologi Husserl sangat relevan pada kehidupan mahasiswa saat ini. Yang pertama adalah konteks lingkungan kampus. Banyak mahasiswa merasa sendiri meskipun berada dalam keramaian. Fenomenologi menjelaskan bahwa kesadaran mereka tertuju pada ketiadaan relasi yang bermakna, bukan pada jumlah orang di sekitar. Jadi meskipun kelas penuh dengan orang atau organisasi yang ramai tanpa kedekatan emosional, kesadaran tetap memaknai hal tersebut sebagai sepi. Nah, yang kedua adalah media sosial. Jadi saat mahasiswa membuka Instagram atau TikTok, kesadaran mereka sering diarahkan pada apa yang orang lain punya. Misalnya kesuksesan, hubungan romantis, pertemanan yang solid. Nah, ini akan menciptakan kesadaran terhadap kehilangan, yang akhirnya memperdalam rasa kesepian yang dialami oleh mahasiswa itu sendiri. Fenomenologi membantu kita memahami bahwa rasa kosong itu muncul dari arah kesadaran yang salah fokus. Terlalu melihat yang tidak kita punya, bukan dari apa yang kita punya. Dan yang terakhir adalah relasi personal. Jadi banyak mahasiswa yang aktif di organisasi, rajin kepanitiaan, bahkan punya banyak kenalan tetapi tetap merasa tidak dikenal secara personal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia sosial luar dan dunia batin dalam. Dalam fenomenologi, kita bisa melihat bahwa kesepian mahasiswa bukan karena sedikit atau banyaknya aktivitas yang dia jalani, tetapi karena tidak adanya ruang yang membuat diri mereka merasa berarti atau dilihat. Jadi, relevansi fenomenologi bagi mahasiswa zaman sekarang sangatlah besar. Pendekatan ini memberikan kita cara untuk memahami pengalaman kesepian secara lebih manusiawi, tidak hanya sebagai masalah, tetapi sebagai bentuk pencarian makna dalam dunia kehidupan yang semakin kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Isabel Azulia Putri Ayapasaka dengan NIM 250701501072. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan
dan melanjutkan pembahasan mengenai materi dari kelompok saya, yaitu fenomenologi Edwin Husserl dan fenomena kesepian pada mahasiswa. Tanpa berlama-lama, kita akan melanjutkan materi tersebut. Baik, jadi pada slide ini itu kita akan membahas mengenai mengenai contoh nyata atau contoh konkret mengenai bagaimana fenomenologi Edmund Husserl itu memahami pengalaman kesepian pada mahasiswa. Nah, yang pertama kita akan memberikan contoh yang pertama. Jadi contoh pertama itu ada seorang mahasiswa yang tinggal di kos yang ramai. Nah, secara fisik ia tidak sendiri. Ia pasti memiliki tetangga, kemudian mendengarkan suara yang ribut dan mungkin bakalan bersosialisasi dengan mereka semua. Tapi ketika di malam hari kemudian sendiri, ia merasakan kekosongan. Nah, fenomenologi Husserl sendiri itu menjelaskan bahwa pengalaman tersebut itu tidak ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga ditentukan oleh arah kesadaran mahasiswa tersebut. Jadi kesadaran mahasiswa tersebut itu tidak tertuju pada orang-orang yang ada di kosnya, tetapi sehingga dia merasakan kekosongan pada dalam dirinya. Kemudian ada contoh yang kedua. Jadi mahasiswa ini nongkrong bersama teman-temannya, tapi kayak dia merasa tetap kosong, merasa kesepian. Nah, dalam fenomenologi Husserl sendiri itu menjelaskan bahwa ketiadaan kehadiran batin itu membuatnya merasakan seperti itu. Jadi secara tubuh ia merasakan ia bersama orang lain, namun secara hubungan dia itu tidak merasakan secara batin apa sebenarnya makna dari hal tersebut. Nah, adapun contoh ketiga itu misalnya mahasiswa itu sibuk dengan berbagai organisasi, kegiatan-kegiatan kuliah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, tapi dia merasa kayak kehilangan dirinya sendiri. Nah, dalam fenomenologi sendiri itu menunjukkan bahwa Lebenswelt dalam konsep fenomenologi atau dunia yang dihayati itu pada mahasiswa terganggu. Jadi ada jarak antara aktivitas yang dia jalani dan makna yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut. Jadi fenomenologi itu membuat kita melihat sesuatu bukan dari permukaan saja begitu. Kita tidak bisa lihat sesuatu dari permukaan saja, tapi kita harus gali makna batin apa yang kita rasakan yang muncul pada diri kita. Nah, hal tersebut juga terjadi pada mahasiswa yang merasakan kesepian. Jadi mereka harus menggali makna batin dari apa yang mereka rasakan. Nah, dari contoh tersebut kita akan masuk pada analisis bagaimana sih fenomenologi dari Husserl itu membantu kita memahami manusia. Nah, yang pertama, fenomenologi itu melihat kita atau melihat kesepian bukan sekedar masalah psikologis, tapi juga sebagai struktur kesadaran. Artinya kesepian itu muncul dari bagaimana seseorang memberikan makna pada dunia dan juga hubungannya. Nah, hal tersebut yang membantu kita untuk lebih peka terhadap pengalaman batin yang kita rasakan, sehingga kita itu tidak menilai sesuatu dari luar secara terburu-buru. Nah, yang kedua adalah aplikasi fenomenologi dalam sehari-hari. Nah, jadi fenomenologi itu dapat membantu kita atau membantu mahasiswa untuk melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri itu dapat dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan melalui journaling atau mindfulness untuk menyadari apa yang benar-benar kita rasakan. Nah, lalu fenomenologi juga itu mengajarkan kita untuk mendengarkan sesuatu tanpa prasangka. Kita tidak
tidak langsung memberikan label yang kayak kayaknya kurang bergaul kok, kayaknya kau terlalu sensitif, kau yang terlalu introvert dan lain-lain. Jadi sebaliknya itu kita harus bertanya sebenarnya apa makna dari pengalaman tersebut, apa makna yang bisa kau rasakan dari pengalaman yang kamu alami. Nah, dan yang paling penting itu fenomenologi membantu kita paham bahwa kesepian itu bukan soal berapa jumlah teman kita, tetapi soal makna yang kita rasakan. Itu sebabnya Husserl itu menekankan pentingnya kehadiran batin pentingnya kita merasakan hal tersebut, bukan sekadar kehadiran fisik saja. Nah, selain itu dengan menjadi hadir secara autentik, kita bisa membangun hubungan yang benar-benar bermakna, dan juga kita bisa merasakan makna batin dari hal tersebut. Nah, dari semua pembahasan tersebut itu kita dapat membuat kesimpulan bahwa fenomenologi Husserl bukan hanya teori filsafat, tetapi juga pendekatan yang membuat kita paham bahwa pengalaman itu harus kita rasakan. Nah, hal ini berkaitan dengan rasa kesepian yang terjadi pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diharapkan untuk memahami makna batin, pengalaman batin yang mereka rasakan. Bukan hanya sekedar kehadiran fisik saja, tapi dia juga harus paham bagaimana makna batin yang dia rasakan. Jadi Husserl itu mengajak kita untuk kembali ke pengalaman yang murni, untuk kita melihat apa yang benar-benar kita rasakan tanpa ditutupi oleh asumsi ataupun pembenaran dan tekanan sosial. Nah, jadi melalui konsep intensionalitas, epoche, dan refleksi tadi, kita menyadari bahwa kesepian itu bukan hanya sekedar ketiadaan orang, tapi ketiadaan makna dalam hubungan yang kita jalani. Jadi kesepian itu bukan karena kayak memang tidak ada orang yang ada di sekitar kita, tapi itu bisa jadi karena ketiadaan makna yang kita rasakan dan ketiadaan makna dalam hubungan yang kita jalani sehingga terjadi hal tersebut. Jadi dengan memahami tersebut kita diingatkan bahwa setiap individu itu mengalami dunia dengan caranya masing-masing. Karena itu kita perlu perlu hadir secara autentik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebagai penutup, kami akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan mengenai apakah kesepian yang kita rasakan selama ini benar-benar berasal dari luar diri kita, atau justru memang dari cara kita memberi makna pada hubungan dalam hidup kita sendiri. Nah, berdasarkan fenomena Husserl, kesepian itu kesepian itu tidak terutama berasal dari dunia luar kita, gitu, tapi dari struktur kesadaran kita sendiri. Nah, bagi Husserl, pengalaman itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana kesadaran kita mengarahkan, menafsirkan, dan juga memberi makna pada dunia tersebut. Karena itu ada beberapa orang yang kayak bisa berada di keramaian, tetapi dia merasa kosong gitu. Nah, hal tersebut terjadi karena kesadarannya tidak tertuju pada kedekatan tersebut, makanya ia tetap merasakan sendiri. Jadi dunia luar itu tidak otomatis menentukan kesepian. Yang menentukan kesepian juga itu adalah bagaimana kita memberikan makna, kemudian merasakan makna batin tersebut pada hubungan itu. Jadi kesepian itu bukan soal berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita merasakan, memberikan makna batin terhadap keberadaan mereka. Karena itu Husserl sendiri itu mengingatkan bahwa pengalaman manusia itu bersifat subjektif, di mana setiap orang itu akan merasakan Lebensweltnya sendiri.
kesepian sendiri itu muncul ketika ada jarak antara dunia luar dan dunia batin kita. Oleh karena itu kita perlu merasakan kehadiran batin kita agar kita tahu apa sebenarnya